Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di kajian rutin kita di kajian online Muslimah Al-Firdaus. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua. Setiap orang pasti ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan, ada sebuah ungkapan hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang hari ini sama dengan hari sebelumnya, maka dirinya termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka akan beruntung. Sahabat muslimah, bagi kita sebagai seorang muslim, kita pasti mengenal istilah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu dulunya adalah bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Berpindahnya Rasul dengan para sahabat dari Darul Kufur ke Darul Islam untuk menyelamatkan dan mempertahankan akidahnya. Namun, istilah hijrah saat ini bisa dimaknai dengan kembalinya kepada kehidupan yang berdasarkan pada syariat Islam, yaitu berusaha untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berhijrah menjadi proses yang dilakukan seseorang, yaitu kembali kepada jalan kebenaran sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hijrah dalam Islam bisa diartikan dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kemudian hijrah itu bukan saja terlihat dari apa yang tampak, seperti cara berpakaian saja, namun juga dari hati, jiwa, serta sikap kita. Namun sayangnya, proses untuk menjadi diri yang lebih baik ini bukanlah perkara yang mudah. Akan ada banyak cobaan atau mungkin cibiran dari orang-orang terdekat kita, godaan dari kebiasaan buruk di masa lalu, kesulitan untuk istiqomah, dan niat yang memudar seiring waktu adalah hal-hal yang mungkin menjadi faktor bagaimana gagalnya hijrah seseorang. Walaupun tidak mudah dalam berhijrah, janganlah kita terjerumus ke dalam kubangan yang sama. Janganlah kita terjerumus kepada masa lalu yang kelam. Bersyukurlah wahai sahabat muslimah, kita diberi waktu oleh Allah untuk senantiasa dapat berbenah diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Baik sahabat muslimah, ada beberapa tips atau cara bagaimana agar hijrah kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah dengan berniat ikhlas. Kita melakukan hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena ingin dipandang baik oleh sesama manusia, bukan juga karena seseorang, melainkan ikhlas hanya karena Allah semata. Kata Nabi, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya dan sesuai dengan niat hijrahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Innama a'malu binniyat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa, kata Nabi, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau mendapatkan seorang perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan itu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Untuk bisa istiqomah,
kita harus selalu memperbarui niat agar tetap lurus menjalankan perintah Allah dan menghindari hati yang mudah berubah-ubah. Niat dan ikhlas mungkin terdengar mudah, namun dalam prakteknya luar biasa ya. Kedua hal ini merupakan perkara yang berat untuk dijaga agar tetap bisa istiqomah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik." Itu menurut Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, carilah lingkungan yang baik dan sahabat yang baik serta teman-teman yang saleh. Ini adalah salah satu kunci utama untuk sukses berhijrah. Jadi, carilah teman dan sahabat yang bisa membantu kita untuk selalu dekat kepada Allah dan saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Dalam surat At-Taubah ayat 119. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan bagaimana manfaatnya berteman dengan seorang yang soleh dengan perumpamaan dalam sebuah hadis. Jadi kata Nabi, seorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dengan orang yang jelek itu bagaikan berteman dengan pemilik minyak atau pedagang minyak, ya, penjual minyak dan pandai besi. Jika engkau tidak diberi minyak itu, engkau bisa membelinya atau minimal dapat baunya. Nah, adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Nah, ini hadis yang dikatakan oleh Nabi. Jadi hati manusia adalah bagian yang lemah, apalagi ketika kita sendiri perlu ada dukungan, nasihat untuk meneguhkan hati agar selalu di jalan Allah. Itulah fungsinya teman yang soleh, agar selalu mengingatkan kita. Karena banyak orang yang gagal hijrah karena masih sering berkumpul dan berteman dekat dengan teman-teman yang tindakan dan sifatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami syahadat dengan baik. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa syahadat bukan hanya sekedar kalimat dan ucapan saja. Terdapat makna yang sangat mendalam dan perlu dipelajari dari kalimat syahadat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kalimat syahadat dapat meneguhkan seorang muslim dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat jika benar-benar mengilmui dan mengamalkannya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim. Dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, ini dalam surat Ibrahim ayat 27. Jadi syahadat itu merupakan janji, ya, sumpah kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat adalah kita harus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Al-Quran adalah sebagai petunjuk dalam setiap jengkal kehidupan. Al-Quran akan memberikan keselamatan pada orang yang mengamalkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di mana Allah telah menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang yang beriman sekaligus sebagai petunjuk. Membaca kitab ini juga akan memberikan kekuatan dan kemudahan dalam beramal soleh. Kemudian yang kelima,
yaitu dengan tetap beramal meskipun hanya sedikit. Inilah yang menjadi kunci agar niat hijrah kita tidak memudar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang terus-menerus walaupun itu hanya sedikit. Nah, misalkan kita sholat duha 2 rakaat setiap hari, baca Quran 5 ayat setiap hari, tapi kita kontinu, terus-menerus dilaksanakan. Jadi walaupun sedikit, tapi bisa konsisten. Dengan terus mengerjakan amalan soleh, hati dan setiap tindakan kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan menganggap enteng setiap amalan yang kita kerjakan. Kemudian, yang terakhir, yang keenam adalah yaitu dengan berdoa dan memohon keistiqomahan untuk dapat memperbaiki diri. Nah, tentu saja sahabat muslimah, amalan yang kita lakukan harus dibarengi dengan berdoa agar kita senantiasa diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doanya ya sahabat muslimah yang mungkin sering kita baca, yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, ini doa ini kita doakan ya. Nah, jadi wahai Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Nah, itu. Kemudian ada doa lain, nah ini juga sudah kita hafal ya insya Allah. Nah, dimana doa ini yang bunyinya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini insya Allah sudah pada hafal, sudah familiar banget kan doanya. Jadi wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, itu ya sahabat muslimah, beberapa hal yang insya Allah dapat membantu kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hijrah itu bukan hanya untuk orang yang taat, melainkan untuk mereka yang mau taat kepada Rabb-nya. Ya. Demikian sahabat muslimah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.